di antara tokoh-tokoh yang paling sering bicara mengenai pasal 33 itu Prabowo. Bahwa kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai presiden itu konstitusi ekonomi itu akan diwujudkan. Ya tentu tidak mudah tapi ada ideologi ekonominya sana dia. Akan lari ke Pancasila. Yang memikirkan pertama kali Republik Indonesia tanpa Malaka, bukan Bung Karno. Dia udah dari awal tuh Republik. Dia anti sama kerajaan tuh. Dan kalau melihat ke depan gitu, ini kan ya rezim baru, terus ada usulan juga untuk amandemen gitu kan. Dan tantangan ekonomi yang baru juga global hari ini kan sangat banyak ya, kayak Rusia menyerang Ukraina itu mempengaruhi ekonomi, COVID kemarin mempengaruhi ekonomi dan lain-lain. Ini benar. Kemudian prostitusi ekonomi kita ke depan itu kalau menurut Prof Jimli sendiri bagaimana? Dan ya kan kalau kita dengar-dengar nih Prof Jimli juga dekat dengan Pak Prabowo sebenarnya. Saya pikir di antara tokoh-tokoh yang paling sering bicara mengenai pasal 33 itu Prabowo. Ini pidato di mana-mana pasal 33 dan nasionalisme ekonominya. Itu dari dalam hati, dari darah daging itu, dari hatinya. Jadi bukan sekedar kognitif pengetahuan. Apalagi gimmick ya, Prof. Enggak, itu sikap batin. Apa itu karena Pak tumbuh di lingkungan sosdem? Itu bisa juga begitu, tapi dia juga bergaul dengan dunia usaha kan. Puluhan tahun dan dia ngerti. Dia juga tahu bagaimana peta ekonomi global. Dia juga tahu kekuatan sumber daya alam kita. Bahwa sumber daya alam itulah sumber dari atau penyebab kita dijajah, ya kan? Betul. Selama ratusan tahun, nah gitu. Maka, ya kan, kemampuan kita mengelola, ngurus kekayaan sumber daya alam kita sendiri itu sangat menentukan masa depan bangsa. Nah, jadi itu ada di kepala dia. Jadi saya optimis sih. Ya, tapi apakah larinya bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai presiden itu konstitusi ekonomi itu akan diwujudkan. Ya tentu tidak mudah tapi ada ideologi ekonominya sana dia. Akan ekonomi lari ke Pancasila. Akan lari ke proteksionistik, Prof, beliau? Ya, tentu kan diskusi pilihan-pilihan kebijakan yang lebih detail teknis itu kan nanti harus terbuka, ya kan, kita tidak bisa lagi menghindar dari keharusan kita bergaul dengan kekuatan-kekuatan global karena Indonesia ini adalah pemain global sekarang, gitu loh. Cuma jangan goblok itu loh, jangan jangan membiarkan atau bukan membiarkan, mengundang orang lain untuk menjajah diri kita, kasih karpet merah pula, gitu. Jadi ada hitung-hitungannya, kira-kira begitu. Dan tidak bisa kita proteksionisme dalam pengertian zaman dulu, itu kan nggak bisa. Dan ini kayaknya juga tercermin di tulisan Pak Prabowo di Newsweek. Sebetulnya ya. Bahwa Pak Prabowo di situ menyebut soal diversifikasi ekonomi. Ya. Ketika menyebut sumber daya alam itu konteksnya diversifikasi. Terus ada memasukkan satu yang sebenarnya aset kita, tapi jarang atau mungkin belum dimaksimalkan, pariwisata. Banyak. Tourism. Paling sedikit sekali temennya, padahal negara-negara lain itu banyak sekali yang penghasilannya itu. Tapi Prof, di atas 50% dari apalagi Saudi itu udahlah. Minyak sama gasnya itu ditutup aja dari umroh dan haji. Nah itu kan turisme spiritual. Nah kita kan bisa juga begitu. Nah yang sering disebut lagi oleh pidatonya Pak Prabowo itu kekuatan ekonomi air, ekonomi maritim. Nah, ini kan baru sedikit sekali. Betul. Walhasil pokoknya hebat Indonesia ini loh. Tapi Prof, saya suka dengan kata-kata yang dipilih oleh Pak Prabowo dalam tulisannya di Newsweek itu ya, Prof. Apa dibilang? Beliau dalam konteks ekonomi, beliau dalam konteks ekonomi dan kebijakan, beliau menyebut pursuing the right policies. Pursuing the right policies. Jadi ada semacam rasa
confidence gitu, Prof. Percaya Itu diri. itu yang penting dulu. Kalau Prabowo itu he knows what he will be doing gitu. Iya. Nah, menurut Prof Dan dia sadar sebagai pemain global itu. Iya. Karena sejak muda dia itu, ya yang saya kenal tentara yang rajin baca itu 2 orang. Oke. Satu SBY, yang kedua dia. Oke. Sejak muda itu bacaannya sudah Newsweek, Iya. New York Times, langganan. Langganan malah. Langganan. Kita masih bengong-bengong tuh. Dia udah bacaannya kayak begitu. Iya kan? Kita Kompas aja belum bisa, baru bacanya tuh apa kota gitu. Dia bacaannya sudah dan langganan. Iya. Maka dia terlibat, ya kan? Dengan isu-isu yang berkembang di dunia global, baik politik, ekonomi, apalagi militer, ya kan? Maka dalam keadaan dinamika global sekarang, udahlah pas betul lah dia jadi presiden kita itu, ya kan? Nah, jadi saatnya kita betul-betul bisa hadir. Alhamdulillah kan sudah masuk G20 sejak SBY. Nah, sekarang makin diperhitungkan. Bahkan bahasa Indonesia sudah ditetapkan jadi bahasa internasional oleh UNESCO. Iya, betul. Jadi kan makin go global nih kita ini. Iya. Nah, ditambah lagi di zamannya Pak Prabowo Gibran nanti, makin lagi. Jadi sudah benar itu tulisannya di New York Times ya? Di Newsweek. Dan dulu beberapa waktu yang lalu Prof juga di acara HMI ya Prof pernah menyampaikan juga bahwa dulu bahkan waktu awal-awal HMI berdiri, Pak Prabowo itu malah ikut membantu mengurusi hal-hal dari dalam. Itu ceritanya gimana, Bro? Banyak. Jadi, ceritanya gimana, Bro? Kalau boleh di-spill kepada audiens. Ya kan kita kan tergantung pusat kekuasaan. Nah, ujungnya kan Pak Habibie kan sangat dekat sama Pak Habibie, sama Pak Harto, gitu kan. Bukan cuma HMI, waktu mau mendirikan Bank Muamalat juga kayak gitu. Kayak gitu. Jadi kita kasih masukan gitu. Tapi informal ya lewat menantu juga. Tapi yang banyak membantu tentu Pak Habibie. Tapi awalnya itu Pak Alamsah Ratu Perwakilan Negara. Ya kan? Dialah yang memperkenalkan kita ke Pak Habibie. Tapi dia juga kasak kusuk ke Pak Harto. Nah, kita yang muda-muda itu kasih masukan juga lewat Prabowo. Ya kan gitu. Jadi Prof diskusi intens dengan Pak Prabowo. Saya dulu bikin yayasan think tank. Kayak Anda punya PSG nih. Iya. Iya, Prof. Saya ketua yayasannya. Namanya apa? Namanya IPS apa ya? Ganti nama CPDS. Sih. Awalnya CPDS, Center for Policy Studies. Kalau nggak salah Fadlizon pernah ngupload video di kantor itu. Fadlizon sekretaris. Sekretarisnya malah. Saya ketuanya. Pengawasnya Muhdi. Di belakangnya pembinanya Prabowo. Direkturnya itu ada 2, Din Samsudin. Dia direktur eksekutif. Satu lagi dari UI itu Amir Santoso. Ya kan? Satu dari IAIN, satu dari UI. Nah, jadi kita bikin think tank. Di situ itu hampir tiap hari kumpul itu kolonel-kolonel dari ya kan? Tentara-tentara muda-muda yang idealis. Itu kan? Kumpul, kita diskusi. Ini Pak Prabowo kelasnya memang udah begitu dari dulu ya. Iya, memang intelektual. Intelektual, betul. Iya. SBY juga gitu. Saya dikenalkan kepada SBY itu oleh Prabowo di rumahnya Prabowo lagi itu kumpul gitu. Waktu pangkatnya masih letkol lah kali ya. Nah, jadi sejak muda kita ini udah bergaul. Saya aktivis pemuda. Iya, Bro. Ya kan? Maka waktu dia di Kopassus belum jadi komandan, masih wakil lah. Itu sering diskusi diundang. Sekarang tentara nggak ada yang begitu lagi, Prof? Nggak ada yang minat kan? Nggak boleh lagi. Dan nggak boleh ikut politik lagi. Iya, benar. Nggak boleh belajar juga, Pak. Kalau belajar kan harusnya boleh aja dong. Ada unhan. Tapi Prabowo itu begitu itu dengan idealismenya dia. Dia bergerak sendiri, ada inisiatif sendiri ya. Iya, artinya ada ide untuk Indonesia. Idenya tuh apa, Prof? Kalau dari dulu yang benang merah yang sampai konsisten, hari ini, yang konsisten. Dia nasionalismenya dia kuat sekali. Oke. Nasionalisme yang ya dekat dengan mayoritas rakyat umat Islam. Iya. Ya kan gitu kan. Jadi ketika umat Islam dikucilkan gitu, ya kan secara psikologis
PSI sama Masyumi kan dibubarin sama Bung Karno dulu, ya kan? Sesudah tahun 55 kan dibubarin. Jadi bedanya Masyumi sama PSI itu ya apa namanya identitasnya aja. Satunya sosialisme nasionalis, satunya Islamisme nasionalis, kan gitu. Jadi karena senasib orang tuh, jadi tokoh-tokoh Masyumi sama PSI ya berkawan semua, penanggulan akhirnya. Maka itu kira-kira mempengaruhi anaknya juga. Iya benar. Iya kan? Iya. Nah jadi kita dekat sama dia itu. Nah menurut Prof Jimli ke depan dalam kepresidenan Pak Prabowo bicara tentang amandemen Undang-Undang Dasar, tentu perlu ada national consensus builder yang kuat. Dan Pak Prabowo apakah di dalam masanya beliau menurut Prof ada window yang lebar untuk amandemen? Kita harus rekonsiliasi budaya politik, rekonsiliasi sejarah, rekonsiliasi gap antar generasi, ya kan? Rekonsiliasi paradigma berpikir semata-mata untuk Indonesia masa depan. Nah, jadi kita lupakan itu, bukan lupakan, berdamai dengan masa dan lalu, move on gitu ya. Walaupun kita terus ingat berdamai dengan masa lalu. Misalnya hubungan antara orang Masyumi PSI dengan orang PNI, NU PNI, tercermin di Nasakom, nasionalisme, agama dan komunisme. NU masuk di situ. Wakil kelompok agama. PNI, Masyumi, PNI, NU, ya kan, masuk di situ. Murba masuk di situ juga kan. Nah, Murba itu kan sama aja kayak PNI. Cuman istilahnya satu pakai istilah Murba, satu pakai istilah beda di identitas ininya aja ya. Apa istilahnya kalau bukan rakyat jelas? Marhenisme. Ya kan? Tapi Bung Karno satu Tan Malaka. Satunya Tan Malaka, satunya Bung Karno. Tapi itu yang Tan Malaka ini lebih ekstrim. Sama-sama pernah memproklamasikan Indonesia sebenarnya. Yang memikirkan pertama kali Republik Indonesia Tan Malaka, bukan Bung Karno. Dia udah dari awal tuh Republik. Dia anti sama kerajaan tuh. Iya kan? Merdeka 100%. Iya. Nah, jadi itu kita harus rekonsiliasi. Jangan lagi lah, udah itu sudah. Jadi jangan musuhan antara NU sama non NU, jangan lagi. Apakah NU termasuk rekonsiliasi antar presiden ini, Prof? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya antar orde. Orde lama, orde baru. Antar orde luar biasa. Orde lama, orde baru, orde reformasi. Tiga-tiganya ada di Prabowo. Dia kan bagian dari orde lama juga bapaknya. Betul. Jendela 3. Tapi dia kan mantu orde baru. Iya kan? Orde baru. Tapi dia itu sangat menentukan sejarah waktu reformasi. Dia kan dekat sama Pak Habibie. Iya, betul. Dekat banget. Pengagum Habibie banget. Cuma di akhir ada slip miskomunikasi. Yang dalam sejarahnya sempat hampir ribut mereka dan berdua. Saya berusaha untuk merekonsiliasi, tidak berhasil. Sampai begitu. Jadi saya bikin pertemuan. Ceritanya itu, Bro. Bikin pertemuan di Jerman, di Kekkerbeek, ya kan? Saya Prabowo nemenin Prabowo ketemu sama Pak Habibie. Maksudnya mau merujukkan ini. Ternyata Pak Habibie mengundang beberapa orang. Jadi jadi awkward. Jadi aneh gitu. Jadi memang ada masalah antara Pak Habibie itu dengan dia itu. Macam-macam. Kan hubungan Habibie dengan Prabowo dan Soeharto ini kan segitiga nih. Ini curiga sama ini curiga sama ini curiga gitu. Ya kan? Itu harus direkonsiliasi. Nah, itu harus direkonsiliasi. Tapi saya tidak berhasil karena dialog itu karena ada orang lain. Ya kan, Pak dia udah jauh-jauh dari Jakarta. Itu misalnya. Tapi mungkin dengan cerita ini dilihat. Nah, jadi itu dengan orde reformasi dia dekat sekali. Nah, pasca reformasi sekarang, lah kan dia pemain. Jadi
saya rasa rekonsiliasi historis itu akan selesai dengan kepemimpinan dia ini. Jadi lintas orde, bahkan di dalam reformasi sendiri ini antar presiden perlu rekonsiliasi itu juga kayaknya, Prof. Makanya ada ide bikin presiden club gitu. Jangan-jangan dari Prof Cimli ini. Tapi itu ide yang baik. Iya, ya kan? Tidak usah dalam dipahami formal, tapi bahwa antar presiden tuh kayak di banyak negara itu kan baik-baik aja hubungannya. Kayak di Amerika kan sering kumpul. Sering kumpul. Ngobrol macam-macam gitu kan. Kecuali Donald Trump nggak mau kumpul sama yang lain. ya kira-kira Megawati pun kayaknya sulit lah diajak ketemu sama Pak SBY ya? Enggak, sama Jokowi. Kalau dengan SBY mungkin masih bisa. Nggak sulit kan alasannya kan nggak terlalu serius. Tapi kalau ini kan terlalu serius sampai darah dalamnya ini. Tapi Megawati kan nggak ada masalah dengan Prabowo. Dengan Prabowo ya. Jadi dia tuh ada masalah dengan Jokowi. Jadi sangat ada kemungkinan nih Bu Mega ketemu Pak Prabowo gitu. Saya rasa ini bisa nengai. Ya kan? Kalau dengan SBY, dia kan teman lama. Dengan Megawati kan mantan cawapres, sama-sama kalah. Senasib dong. Sama-sama kalah. Jadi nggak ada masalah itu. Iya, Bro. Nah, ya kan? Dengan Jokowi, ya tentu Prabowo nggak ada masalah. Orang anaknya jadi wakilnya dia. Jadi saya rasa rekonsiliasi itu sangat mungkin di tangan Presiden Prabowo. Tapi nunggu dia jadi presiden dulu. Nunggu dulu, resmi dulu, Bro. Bahkan rekonsiliasi yang terakhir, salah satu masalah serius bangsa kita ini adalah tradisi kesinambungan, estafet kepemimpinan. Kita selalu dipengaruhi oleh budaya kilometer nol. Para pemimpin tuh selalu berpikirnya mulai dari nol. Yang lalu itu jelek semua. Dibuat kebijakan baru. Menteri begitu, gubernur begitu, bupati, wali kota begitu, sama. Presiden juga begitu. Presiden yang lalu jelek semua. Baru dia aja yang baik gitu. Nah, sekarang dengan suksesnya tema keberlanjutan, mengalahkan perubahan, ya kan? Padahal antara continuity and change itu sunnatullah. Keniscayaan nggak bisa dipisah. Tapi ya udahlah, sudah terbawa politik kemarin. Tapi yang menang keberlanjutan. Hanya harus disyukuri. Jadi dengan kepemimpinan Prabowo ini ada kesinambungan. Nggak terputus. Tidak reinventing the wheel terus menerus. Mulai dari nol, reinventing the wheel. Reinventing roda itu diputar lagi ke situ aja nggak jalan-jalan. Ya kan? Ini menarik, Bro. Itu juga tercermin dalam regenerasi. Jadi pasangan presiden yang sudah sangat senior dengan wapres yang masih muda, ini akan membuat jarak generasi jadi dekat. Generation gap-nya dipangkas. Generation gap generasinya itu jadi dekat. Tinggal bagaimana nanti wapres terpilih ke depan ketika dia sudah resmi, berbagi tugas. Dia membuka pintu. Prof, jadi saya rasa kita harus bersyukurlah negara kita ini punya potensi besar sekali untuk maju ke depan. Nah, itu apa mungkin, Prof? Misalkan mungkin soal amandemen nih, misalkan. Nah itu adalah fungsi wapres gitu, selain dibantu itu misalkan ditambahkan, mungkin diperjelas gitu. Ya bisa aja, tapi sepanjang itu bisa meyakinkan mayoritas public opinion, opini publik, bisa aja jadi public policy resmi. Tapi isu untuk perubahan ini banyak sekali, banyak isunya. Macam-macam. Misalnya yang saya selalu promosikan, pentingnya menata sistem etika bernegara. Pintu masuknya ya komisi yudisial itu harus diperkuat supaya sistem etika itu bukan hanya untuk hakim tapi untuk seluruh pejabat publik gitu. Dan bahkan saya mengusulkan ada Mahkamah Etika Nasional. Jadi itu satu klaster masalah. Ada lagi isu mengenai penataan sistem kelembagaan MPR, DPR, DPD. Tadi suruh dunia cuma 3 lembaga, 2 lembaga kok kita jadi 3.
Trikameral. Jadi kan bisa upper house, lower house saja. Nah itu bagaimana itu? Atau kalaupun mau 3, bagaimana susunan kewenangannya itu supaya ada gunanya ini lembaga. Nah, yang begini-begini ini menentukan ya masa depan bangsa. Jadi peradaban itu bisa maju kalau institusi politik, sosial dan ekonominya mendukung. Mendukung dia institusinya itu modern. Nah, ciri dia modern itu dia harus inklusif, tidak ekstraktif. Tidak ekstraktif itu maksudnya dia tidak ngabisin sumber daya untuk dirinya sendiri. Tidak berpengaruh kepada rakyat banyak. Gitu loh. Jadi institusi politik, sosial, ekonomi itu harus berfungsi menggerakkan perubahan, menggerakkan kemajuan. Bukan ya kan membuat grup-grup WA di dalam dirinya sendiri. Lalu permufakatan jahat. Berbagi anggaran untuk grup-grup WA yang hanya grup itu menikmati. Enggak begitu gitu loh. Yang selama ini juga itu yang menyoroti industri. Makanya harus ada reformasi kelembagaan dalam arti luas. The quality of our institution menentukan kemajuan peradaban. Tapi Prof, kalau boleh saya tanyakan pertanyaan terakhir mungkin Bro. Berdiskusi dengan Prof Jimli adalah satu hal yang kita sangat jarang temukan dewasa ini. Akhir-akhir banyak kamu aja jarang diskusi. No. Artinya tokoh-tokoh yang mampu bicara dengan bahasa besar, yang mampu menggambar gambaran-gambaran besar. Ini yang menurut saya pribadi setidaknya yang hilang dari generasi muda saat ini. Orang-orang yang bisa bicara dengan bahasa besar, menggambar dengan gambaran-gambaran besar, sehingga ada sense of proudness terhadap negaranya, sense of confidence untuk move forward untuk negaranya. Itu jarang kita temukan, Prof. Menurut Prof Jimli, apa yang salah dengan itu? Nah, ini gejala sementara ini. Karena liberalisme politik yang berlebihan. Nah, itu harus dievaluasi juga. Dampak reformasi 25 tahun, semua mengalami liberalisasi. Liberalisasi ekonomi itu namanya ekonomi pasar. Liberalisasi politik namanya itu demokrasi politik. Semua jabatan dan kekayaan diperebutkan secara bebas. Ya kan? Nah, itu untuk jadi pejabat aja harus ada lelang jabatan. Jadi diperebutkan. Apalagi jabatan politik. Waduh, mahal sekali. Harus populer, money politik. Jadi ini gejala sementara ini. Tapi nggak boleh dibiarkan, harus diperbaiki. Moral politiknya harus untuk dibenahi. masuk kepada siklus baru itu bagaimana, Pak? Nah, itu harus modernisasi kelembagaan dan membutuhkan ya kan enlightened leadership. Mudah-mudahan orang kayak Prabowo itu bisa karena dia udah selesai hidupnya. Dia udah tua. Udah nggak kehitung kekayaannya. Ya kan? Gimana coba? Dia udah selesai. Jadi dia betul-betul untuk Indonesia. Nah, jadi saya rasa mudah untuk mengajak dia berpikir tentang jangka panjang. Nah, jadi gejala sementara ini kan karena pasar bebas. Semua orang itu rebutan. Ciri orang rebutan itu rebutan ngambil. Taking, asking, requesting. Nah, kalau nggak bisa, thieving. Bila perlu, robbing. Hijacking. Ini dia. Hijacking. Nah, rata-rata perilaku politik kita kayak begitu. Seperti itu. Yang muda-muda, yang tua-tua juga yang terpengaruh oleh iklim zaman ekonomi dan politik pasar bebas ini. Nah, kita harus rombak ini dengan sikap yang berbeda. Yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah. Ini beggars culture. Tangan di bawah itu. Ya, itu adalah kelompok peminta-minta. Dengan cara apapun. Dengan cara apa? Nah, kita harus tangan di atas, yaitu caring, sharing, giving, and contributing to the country. Nah,
Jadi ini butuh kepemimpinan. Oke. Kita butuh orang yang udah selesai dengan hidupnya. Dia nggak nyari duit lagi, nggak nyari jabatan lagi. Iya, udah selesai jabatannya, udah presiden. Mau jadi sekjen PBB udah nggak bisa lagi, udah ketua aja. Atau jangan-jangan ada orang yang mau jadi ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Oke, terima kasih banyak Prof. Jimli, kami udah nyerah yuk. Lanjut. Baru berapa jam ini? Baru 1 jam. Nah, saya biasanya 4 jam. Oke, siap. Karena political strategy ini kan soal serius. Benar-benar.